Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghalalkan kepada kita jual beli dan telah mengharamkan riba. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara berjual beli yang benar menurut Islam dan bagaimana seharusnya kita menjauhi riba. Karena riba, kata Nabi Muhammad, dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung. Atau Allah memerangi orang-orang yang melakukan riba. Atau berdirinya orang yang memakan riba seperti orang yang berdirinya kemasukan syaitan. Maka mari kita jauhi riba, mari kita lakukan jual beli dengan benar. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, jangan dekati pasarku sehingga engkau mengetahui bagaimana fikihnya berpasar. Pada soal nomor 20 ini, materi matematika terintegrasi. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD, guru matematika MTSN 5 Kota Padang. Pada soal nomor 20 ini, Hasan dalam bahasa Inggris, Hasan sold his 2 collection bicycle each for 27.000. He got the profit of 8% from the first sale, but lost 10% for the second one. His total loss from the sale is. Di sini artinya lebih kurang, Hasan menjual 2 buah sepeda koleksinya, masing-masing seharga 27 juta. Dia mendapatkan untung 8% dari penjualan pertama, tetapi dia rugi 10% dari penjualan yang kedua. Kerugian total yang dari penjualan tersebut adalah. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya harga jual sepeda pertama dan sepeda kedua, kita buat S1 dan S2, itu adalah 27 juta. Dan di sini H masing-masing. Kemudian harga jual sepeda pertama tentu 100% dari modal ditambah dengan untung yang 8%. Maka harga jual sepeda pertama itu tentu adalah 108% dari modalnya. Sehingga ketika kita ingin mencari modal, tentu ini kita bagi ke sini, atau 100 per 108 dikali dengan 27 juta. Berarti hasilnya adalah 25 juta. Selanjutnya, untuk untung pada penjualan pertama, tentu 27 juta dikurang 25 juta, hasilnya adalah 2 juta. Kemudian harga jual sepeda yang kedua, tentu 100% dari modal, dikurang dengan ruginya yang 10%. Tentu harga penjualan sepeda yang kedua hanya 90% dari modal. Berarti kalau kita ingin mencari modal, tentu ini kita bagi 90%. Atau kalau kita jadikan dia pecahan, tentu 100 per 90 dikali dengan 27 juta. Maka kita dapatkan hasil 27 dibagi 9 adalah 3. Maka hasilnya adalah 30 juta. Maka rugi yang diperoleh dari si Hasan tentu 27 juta dikurang dengan 30 juta, maka dia rugi 30 juta. Min 30 juta. Min 3 juta. Berarti ruginya tentu jadinya adalah 3 juta dikurang dengan 2 juta, berarti sama dengan 1 juta. Jadi total kerugian Hasan adalah 1 juta dari jual belinya. Dalam soal lain ini biasanya dituliskan 30 juta dikurang dengan 27 juta, hasilnya adalah 3 juta. Ini kita balik bahwasanya dia merugi, tentu dia di sini harusnya adalah min, membuktikan bahwa dia sedang merugi. Kemudian selanjutnya kita coba bahas nomor 21. Terdapat 2 lingkaran L1 dan L2 yang berpotongan. Nah, ini kita langsung saja. Ini ada 2 lingkaran.
Ini adalah lingkaran pertama, ini adalah lingkaran kedua. Katanya dia berpotongan dan memiliki dua titik potong yaitu X dan Y. Berarti di sini adalah X dan di sini adalah Y. Selanjutnya, garis AX dan garis AY adalah tali busur dari lingkaran L1. Ada garis di sini, garis AX dan garis AY yang merupakan tali busur dari L1. Kemudian dikatakan di sini AX lebih pendek dari AY. Maka kita anggap di sini ada titik A, antara X dan Y adalah titik A. Katanya AX lebih pendek dari AY. Tentu A-nya agak condong sedikit ke arah X. Maka ini adalah AX, kemudian yang ini adalah AY. Selanjutnya, di sini dikatakan titik B dan titik C berturut-turut terletak di perpanjangan AX dan AY, sehingga garis XB dan garis YC adalah tali busur dari L2. Berarti AX dan AY ini diperpanjang, maka perpanjangan dari AX adalah AB, perpanjangan dari YA adalah YC. Maka XB dan YC inilah yang disebut dengan tali busur dari lingkaran yang kedua. Selanjutnya di sini dikatakan lagi garis XY. Di sini katanya ada garis XY tidak sejajar dengan garis BC. Maka kita akan membuat dulu garis XY. Maka ini garis XY dan ini adalah garis BC. Ya, tentu di sini garis XY dan garis BC ini tidak sejajar. Selanjutnya, jika panjang AC, ini adalah AC, dari sini ke sini adalah AC, sama dengan nomor urut Nabi Ilyas pada 25 Nabi yang wajib diketahui. Berarti AC ini nanti adalah urutan Nabi Ilyas. Kemudian panjang AX dan panjang AY berturut-turut adalah nomor urut Qiyamul binafsihi dan wahdaniyah pada 20 sifat wajib Allah. Berarti kita mencari dulu panjang AC. AC itu adalah nomor urut Nabi Ilyasa. Berarti adalah Nabi yang ke-20 dari urutan Nabi-Nabi yang wajib kita imani. Kemudian ini panjangnya 20, berarti AC-nya adalah 20. Kemudian di sini dilanjutkan panjang AX adalah nomor urut Qiyamu binafsihi, yaitu berdiri dengan dirinya sendiri. Allah tidak butuh yang lain. Berarti ini yang 5 ya. Panjang AX, A ke X panjangnya adalah 5. Berarti ini panjangnya adalah 5. Kemudian AY, A ke Y, nomor urut wahdaniyah yaitu 6. Berarti dari A ke Y panjangnya adalah 6. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwasanya segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga AYX atau AXY. Kita akan membuktikan bahwasanya dia sebangun. Maka panjang sudut ABC, sudut ABC ini sama dengan sudut AYX. Kenapa dia sama? Karena AYX ini sama dengan CYX. CYX dengan XBC ini sama-sama menghadap busur yang sama. Karena dia menghadap busur yang sama, sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya sama. Maka ini terbukti bahwasanya ABC sama dengan AYX. Karena dia sama, karena dia menghadap busur yang sama. Berikutnya dengan cara yang sama, ACB ini sama dengan AXY. Karena kalau ini kita perpanjang, ini juga kita perpanjang, tentu sudut C dan sudut X menghadap busur BY. Berarti sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya adalah sama. Berarti dua buah alasan ini sama. Ini dan ini alasannya sama. Berikutnya yang ketiga, sebenarnya yang ketiga ini banyak cara untuk membuktikannya. Kalau dua sudut sudah sama, maka pada segitiga, maka sudut ketiganya pasti juga sama. Tetapi kita tidak menggunakannya itu, kita cukup menggunakan tolak belakang. BAC bertolak belakang dengan XAY. Karena ketika sudutnya sama, berarti sisi, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga AXY. Dengan sudut-sudut yang bersesuaian yaitu sudut B bersesuaian dengan sudut Y, sudut C bersesuaian dengan sudut X,
dan sudut BAC bersesuaian dengan sudut XAY. Sehingga tadi kesimpulan bahwasanya karena dia bersesuaian tadi, maka AB itu bersesuaian dengan AY. Berarti AB per AY sama dengan AC bersesuaian dengan AX, berarti AC per AX. Sehingga panjang AB tidak diketahui, A ke B ini belum diketahui. Panjang AY adalah 6. Ini AY adalah 6. Kemudian AC panjangnya adalah 20. Panjang AX panjangnya adalah 5. Maka kita selesaikan. Tentu 20 dibagi 5 dapat 4. 4 dikali 6 adalah 24. Maka panjang dari A ke B adalah 24. Sedangkan pada soal ditanya berapa panjang dari X ke B. Nah, ini tentu lebih gampang. Panjang SB tentu panjang SA ditambah dengan panjang AB. Berarti 5 ditambah dengan 24. Maka hasilnya adalah 29. Jadi untuk soal nomor 21 jawabannya adalah 29. Untuk soal nomor 22 dalam bentuk bahasa Inggris, silakan nanti disimak pada video berikutnya. Bertakwalah kepada Allah, jangan lupa mendirikan salat. Karena salat termasuk bagian dari zikir kepada Allah agar hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillahi tutmainnal qulub. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah, maka jiwa akan menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.